ceramah takziah yang insya Allah akan disampaikan oleh keluarga kita, guru kita, Ustadz Ashar SAG MAG. Sebelum kami persilakan kepada beliau, tadi saya dititip pesan Ustadz, waktunya terserah penceramah. Bu, siap 2 jam? Alhamdulillah. Senang Bu ya? Anda sedang penceramah yang sesat. Pada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Kalaulah malam Jumat telah tiba masanya sang penghulu hari yang diberikan karomah berkah oleh Allah, maka malam ini dibalik duka yang melanda anak yang pernah bersemayam tinggal dalam rahim ibundanya, bagi orang yang pernah merasa memiliki ayahanda dan ibunda, namun pasti bersyukurnya kita malam ini karena kita bersedia mendengarkan ceramah agak panjang. Betul tidak? Siap tidak? Mampu tidak? Kalau aku tidak mampu guys, maka mohon maaf. Seraya berwasilah kehadiran junjungan baginda kita, kekasih Allah. Dialah yang akan mengibarkan bendera kebenaran yang mengenal kekasih Allah. Dialah yang menghibur di kala manusia lata dalam masa kesempitannya menuju kepada masa sempit berikutnya, alias menuju ke alam kuburnya. Karena saat saudara menelpon Ustadz, Mama di sana agak parah, agak sesak, saya bilang kalau saya tinggalkan semua pekerjaan. Oh begitu, sekolah tinggalkan, semua aktivitas tinggalkan, pulang urus di sana, maka baru tahu rasanya kita semua kalau telah dipeluk mata orang tua telah tiada di hadapan kita. Maka seluruh yang hadir, walau terpampang di hadapan kita, saudara Ustadz Asri tersenyum, seluruh saudaranya. Bagi kita semua yang hadir tersenyum, tapi di balik duka itu kita balut dengan kepedihan itu dengan pertanda bahwa Allah hadiahkan pahala bagi orang yang mengerti namanya akhir sebuah perjalanan menuju kematian. Tidaklah yang dicontohkan Nabi, tidaklah diajarkan Rasul, tidaklah yang diberikan pelajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kematian itu adalah tujuan untuk dapatkan nikmat. Cuman banyak orang kalau bicara kematian seolah-olah diabaikan, tapi kalau bicara hidup seolah-olah mau tinggal hidup selama-lamanya di dunia. Tapi anehnya banyak orang kadangkala biasa merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, tapi belum apa-apa sudah kalah, alias masih muda sudah pikun. Ini almarhumah dihitungnya katanya umurnya hampir 100 tahun, tapi saya yakin umurnya lebih 100 tahun. Kenapa? Karena orang tua itu tidak pernah ulang tahun. Halo guys, orang tua dulu sekolah tidak ditahu tanggal kelahirannya kapan. Nah, bilang itu mama, ma, Indo,
Saya bahasa di sini cukup bahasa Indonesia saja karena saya tidak tahu bahasa Duri alias bahasa orang Luwu Utara. Bapak yang hadir, ditanyalah ibu, ditanyalah bapak bahwa ma elok kak makutanga. Elok kata naiki elok ka makutana tanggal siaga kilahir mano ni ero betul narong kalau nipong anak-anak yang belakangan tahu nipong guys. Jopang ya nasa waktu naroon nipong ngiriolo masih ko isawegit masih ko nipong. Maka perjalanan itu adalah sebuah perjalanan bukan cuma dibangga-banggakan. Nasabah enggak tuh kasih tahu malampe umurnya panjang umurnya tapi ada masih di ujung jalan tidak jelas kemana rimbanya. Ada di ujung jalan padahal dulu pernah kuat, pernah punya uang. Dia pernah bertolak pinggang, dia bertutur kata seenaknya melukai hati sesamanya. Tapi Allah cabut karena semua itu kau tidak pergunakan kasih sayang rahmat Allah sehingga masamu berputar, kakimu berjalan karena tidak selamanya kakimu kanan yang di depan. Silih berganti kedua kaki berjalan, maka disitulah kamu belajar. Jangan belajar pada ustaz karena tidak selamanya ustaz itu benar adanya ceritanya, tapi belajarlah pada dirimu karena ini ada di sini lorong Al-Quran. Jadi sana ada ustaz ya, apa namanya itu lorong santri. Banyak orang punya Al-Quran. Mereka tahu kalau Al-Quran na di bolana, tapi ya panasapay na kuwelo mapak boti. Elo pimapatama, mau magkorontig orang bisa makasar bilang. Tapi kalau tidak ada kebutuhannya, maka disimpanlah Al-Quran di bawah meja. Kiranya kalau kau membaca Al-Quran, yang kerja sawit, mau bagus sawitnya, baca Al-Quran. Yang kerja rumput laut, mau bagus rumput lautnya, lihat Al-Quran. Anggota dewan, mau jalan amanah, lihat Al-Quran. Calon-calon yang mestinya mau terpilih tapi mungkin besok tidak terpilih, jangan sakit hati karena obatnya ada pada Al-Quran. Sudah tadi dibaca itu Ustaz. Maka kalau mau tenang, jangan dipandang kami orang yang selalu mengurus agama dengan pandanganmu hanya sebatas matamu, karena kami para ustadz itu dengan kami ini semua kadangkala tidak elok dipandang karena kami cuma kedon di mana ada cara di situ kami berlabuh. Ustadz posisi siap. Di starter motor tikungan belok kiri kanan. Awal bulan Maulid masih untung karena kita pulang bawa soko. Tapi alhamdulillah saya di sana ceramah di dekat sana Tarengge Pak D. Begitu saya ceramah, kukira soko semua isinya itu ember. Ternyata tak balik, batu-batu isinya. Awe lah buat nasi sana mandiri batu-batu. Pak Ustadz, itu isinya batu-batu, bukan mau dimakan Ustaz supaya lewa yeroin geni marenur tahu. Makanya Ustaz itu kalau di acara pasti dikedepankan, maka orang berlomba-lomba mau ambil itu oleh-oleh, tapi Ustaz dikasih yang paling besar. Maka temanku itu ceramah di Malino, tahu Malino Pak? Pernah ke Malino? Kalau tidak pernah ke Malino, lihat di Google alias di YouTube. Apa maksudnya? Di sana temanku pergi sama Ustaz naik motor. Dia pulang dikasih oleh-oleh Maulid karena Ustaz itu selalu diistimewakan. Maka kasih yang kodong itu Ustaz tidak ada mobil, nah
dari Tony Rusoko pakai baskomnya nomor 1. Saya perasaan itu Ustaz kayak belum bilang padilanya salawat. Ketika kamu datang dari Woto, ketika kamu datang dari Mangkutana, ketika kamu datang yang ada di Luwu Utara, jangan ragu guys. Saya ini dari Makassar, tidak pernah ragu hadir di tempat ini. Saya pernah coba-coba di Luwu Timur naik motor sampai Makassar, biasa-biasa saja gitu guys. Orang biasa naik mobil sakit pinggangnya, saya naik motor. Kenapa? Rasanya jangan pernah kau bersandar dengan rasamu, karena rasa itu kau bisa bingung, karena engkau terburu dengan rasa, seolah-olah rasa itu kau berpijak sehingga engkau mati rasa, sehingga matamu kau tempati berpijak dengan rasa. Hati-hati, rasa itu cuma sirna, esok dan lusa kalau bukan dei boleh pamasi, maka cilaka ngelopo muruntu nasabah kamu kuali dia sengi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz dia ambil itu baskom besar, makanya Ustaz sih boleh di bab masih detona siaga na baca Al-Quran ini. Karena itu kita untuk Ustaz kalau capek kita dan kala dibaca satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang penting jangan 3. Tuh ada orang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Adzim. Ini tidak, dia baca satu ayat berhenti lalu selesai ceramah diatur sedemikian rupa, dikasihlah baskom paling besar, dia bonceng itu dah ikat karena motor, jadi dia tarik ke bawah di bagian stang kaki, kuat pakai tali rapia, di sebelah sana pakai di tali kaki rapia, di belakang baru dia naik, dia perbaiki posisi. Karena tikungan dan jurang, maka dia rempung. Ternyata aman, tidak jatuh di basko. Sampai di rumah nak kira soko. Ternyata isinya dibawa ubi dengan beras. Masih mending kalau banyak berasnya, tapi ubi hutan dibawanya. Ya nasi tahu, dame tahu. Tapi biasa diperingat kita Pak, dia ada ubi besar, itulah disusun, dirapikan dengan baik. Maka jangan pernah pandangan matamu, jangan pernah kelopak matamu terbuai, jangan pernah dengan matamu kau melihat tubuhmu seolah-olah kau tidak akan pernah mati. Telah mendekat manusia. Iqtaraba linnasi hisabahum wa hum fi ghaflatin muridun. Telah mendekat hari perhitungan, dihitung-hitung. Tapi kau tidak pernah mengobati dirinya menghitung-hitung. Bila kamu datang berobat, kadang-kadang kau percayakan sama dokter, namun dokter pun salah alamat, kamu salah alamat. Kenapa? Karena engkau racuni dirimu karena kau tidak belajar agama. Apa penyebabnya racun dari sekian racun dari masalah hidup ini, sehingga banyak penyakit? Ada kolesterol, ada asam urat, ada saraf terjepit, ada cuci darah. Penyebabnya suka makan haram. Siapa? Ini almarhumah. Saya tahu Pak, di sekian banyak orang, kami ini Ustadz, saya juga tidak pernah biasa-biasa Ibu, mau pejabat, gubernur dapat, Bapak Bu Gubernur Sulsel saya dapat, Pak Nurdin Halid mamanya saya ikut, mantan bupati saya ikut, dan ini sang yang jawara hidup ini belum tentu kita pun dihadiri Pak Desa. Ini almarhumah Pak dihadiri Pak Desa toh, ini mamanya Ustadz dihadiri Pak Desa, hadir Pak Bupati di sini, Ibu Bupati di sini, ini hadir Ibu siapa itu Bu Indah datang di sini. Nih, ada yang saya kemarin Pak di teman kami ini di Murwali, seorang ibu yang bupati anaknya tidak pernah injak kantor bupati, tidak pernah kerujak. Begitu meninggalnya lautan manusia.
Kenapa? Tidak akan pernah sukses seorang anak kalau ibunya yang tidak pernah lapang hatinya, ikhlas hatinya. Karena orang tua itu, kita memilih orang tua, dan jadilah engkau orang tua, jangan berpijak pada dunia. Karena dunia ini kita melambaikan tangan, elok nama mengamuju. Itu namanya kita muni ini dulangnya. Ini kalau mengaringa baba, maka dajo mai ta ustaz kubuan ini dulangnya. Ini kita ustaz peka guys. Dia mencari belah pada pura mana itu mandre besar itu. Bapak yang hadir, makanya ini ibu, itu ibu, saya bilang sama Pak Bupati berwali kemarin, Pak Bupati, mama kita itu bagaikan wali. Jadi itu kewalian seseorang Pak, bukan surban. Ini ada bila berendar atau mau jadi kepala desa melayani orang, mau jadi ustaz melayani orang, mau jadi ustaz mengaji melayani orang. Kalau mau jadi ustaz kaya raya berhenti gitu. Tidak usah jadi penceramah. Biasa itu kita penceramah begenda-genda sampai di sana. Alhamdulillah. Saya Pak tinggal di situ sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, cuci baju sendiri. Begitulah kalau ustaz. Kenapa kalau ustaz? Ada keluarga, ada anak, tapi demi kebenaran. Begitulah untuk mencapai pamasin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi, salam alaika, ala ya Rasul, salam alaika, ala ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika. Kita sambut kekasih Allah, kita sambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elok dulu pucuknya wai. Madan. Disinilah pelajaran malam ini. Jangan sampai Pak narapi kita sang ya lalalala. Ada no pole no tedeng ya ro wujud si salah di wujud na jawai. Tapi ada yang kasar, ada yang halus. Kadang pelan, sepelan hatinya bertakarruf kepada Allah. Sepelan hatinya berjalan sepanjang jalan. Jika sekiranya kamu jalan di Lubu Utara, kamu menghitung jaraknya, saya coba-coba ternyata tidak stres. Kenapa? Ustadz, kalau mau cepat Ustadz, itu bisa lewat pintu gerbang Lubu Utara batasan dengan Lubu Timur. Di situ belok kiri, tapi saya teyus. Jadi saya teyus pasti panjang. Kalau saya teyus panjang, maka saya mungkin lebih beruntung daripada Bapak. Kenapa? Kalau Bapak lewat di perbatasan sebentar 10 menit, itu cuman memikirkan tentang bagaimana saya sampai. Tapi kalau saya di perbatasan berapa kilo jaraknya, tapi tidak pernah saya pikir berapa kali saya sampai, cuma menghitung-hitung sepanjang jalan. Baca suratul Fatihah berapa menit? 1 kali sepanjang jalan. Maka di sepanjang jalan itu tak terasa lalu kudapatkan pahala di sisi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wana Allah Ta'ala. Inilah nafas. Makanya ketika Rabbul Alamin, matanya kamu adalah Tuhannya Allah, pikirannya kamu adalah tempatnya bersandar kepada Allah, lisanmu adalah tempatnya bersandar kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka tiada tempat tidak mengingat Allah, tidak ada jalan melupakan Allah, tidak ada jalan berkeluh kesah dari nikmat Allah. Karena kalau kita mau bicara tentang kehidupan, siapa yang mau miskin? Terus saya mau tanya Pak, ini ada elok kasih asih. Elok mana tuh sugi? Saking orang maunya kaya orang, tidak ada yang orang tolong menolong. Nih, tidak ada yang mau berbagi-bagi. Jangan sampai makurang duitnya. Nanti sama ke kebun ada ju seke paham.
Wajah-wajah yang kikir telah tampak di wajahnya. Wajah-wajah dermawan, walau tidak banyak uangnya, tapi wajah-wajahnya siap diberikan rezeki oleh Allah karena dia adalah orang dermawan. Mana wajahnya orang yang dermawan? Suka memberikan senyuman dan waktu kepada sesamanya. Inilah Bapak yang hadir. Jadi bukan uang itu kita datang Pak Ustaz Hasri. Ya alhamdulillah, terima kasih. Memang nih yang mencawa KTP Perdi. Perdi itu saya kurasa Pak, ibuku meninggal. Ketika ibuku duduk di balai-balai, maka dia berdoa. Nah, aku coba di atas mimbar hari Jumat, maka betul ibu doanya dijawab. Karena aku dulu di waktu masih kuliah takkan pernah berani berdiri di depan mimbar. Cuman saya tukang azan dulu Pak. Jadi kalau Allahu Akbar, tuh saya azan dulu itu. Mau azan subuh saya, mau saban duhur saya, maka siapa nak kabak kalau pergi merantau, suruh masuk dalam masjid. Jangan suka protes di masjid. Kalau tidak baik tukang azannya, mana itu anak itu? Yang menyanyi-menyanyi dialekto bagus suara. Itu orang tua bodong itu setengah mati. Ada itu Pak Imam di sana Pak ya. Satu Pak Imam di sebelah kanan, tinggal itu tukang azannya di sebelah jalan raya. Berdampingan dengan masjid. Pak imamnya matu-matu ini di liwat itu melalui mundur. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih ngampas adana Pak kasih. Di senak bang yaro matu-matu di masjid. Ya tuh serusesa na tahu tak magati. Napaki jambal, boleh capu ni bagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya tuh Korea, bukan begitu. Itu satu fase tukang azan itu udah sambung terus katanya panjang napasnya tidak bernapas. Masih saja main. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya ibu-ibu itu moro-moro san. Iya sih Bang. Iya ro tamu-tamu ngerti Bang. Nah, makanya tapi lagi, apa dia? Apa dia? Nah, saya tahu dia dari Pindrang guys, karena saya punya kemanakan kawin dengan orang Pindrang. Profesor Dr. Saripudin Ondeng. Tadi saya ditelepon, di mana Ki? Saya punya cucu sudah jadi dokter, saya timang-timang. Saya nasibnya begini, pilih jadi ustaz. Makanya itu tadi saya lanjut itu Pak. Orang Pindrang kan di sini. Apa dia? Tuh, alhasil tukang azan selesai, sakit perutnya. Itu Pak Imam di sebelah baru mau keluar dari pintu rumahnya. Bosik. Nawirillah ala takkan lupa jalan itu hati-hati tuh oto. Nak langkaran lagi. Maliwang ilo ditatanay, mas sumpah aja sunnah deh, jadi tua banget. Ya, tadi yang tukang masak, dewi jambang, sakit perutnya. Tiba-tiba pulang sakit perutnya, karena terlalu kencang caranya azan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada tukang azan begitu cepat, cemene ketepa. Sedang ada 5 masalah atau kami menecado. Ini, sudah asal orang, mau asal orang baru datang di situ mau ambil bajunya, mau apa? Ada mentong itu laki-laki. Apa mula sandalnya saya nggak baju lana, si bedanya nak urai. Pak Guru tahu. Apa naluri makobi? Apa dia zaman-zaman nah? Itu nih politik modal colok. Apa dia kaluru nah? Ya! miliar akan naik ini calon tu. Jangan mesti gasa. Apa yang hadir? Saya kembali ke Pak. Saya kembali ini. Mama saya kalau kasih naruntut kali Mama saya itu naruntut pakat. Pak pura mencari kori.
Tapi dia someday nasabay lo tawa na kumanyama ng kori pak balik curi na rin mantap ustaz. Ika kasama ni ustaz eh. Coba dipakai sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baka tamanya aman ya ustaz. Pero mantap ustaz, mantap ustaz. Jadi kamu tuh, kori di holo, angkin na kosa di kasambay. Kamana na magkero na na. Coba kalau saweri. Makanya itu orang dulu pas sawerna baca-baca. Jadi tuh paiman dulu dipelihara dengan baca-baca. Jadi kalau angka atau mati, dipanggil sopo paiman. Jadi orang paiman aku sopo dan untuk malam ke baca. Untuk ini aku balik aku Al-Fatihah. Ini suruh kau balik aku menolak. Jadi mau bocor tuh baca. Coba kayak manu. Mereka gimana pas di petu? Ada kau tuh rugi. Karena ajaran orang tua kami Pak, di mana kamu sering bersedekah, biar kau lempar anakmu ke sana kemari, pasti tidak akan pernah minta sobo-sobo. Detong kau kurang ada sobo-sobo guys. Di Makassar orang kalau malam sobo, dia menghitung 20 juta, 30 juta. Sekarang saya mau tanya kau, mana tuamu? Baca pun Ustaz, masalah komatu. Maukah kamu dilanda dengan cuci darah? Cuci darah kalau sudah masuk di tubuhmu, penyakit tidak ada obatnya. Jangan coba-coba sekarang Pak. Ya kemana sakit, belum tentu orang datang sama kita. Datang lagi nak posting jadi. Dia bilang, lihatlah ini. Tidak tahu kenapa bisa katanya syarat terjepit. Banyak utangnya. Walaupun Rena nak padui na Indra. Saya kata tahu Rena Indra nak bincang-bincang kan. Matun manu tapi do Indra. Lanjut deh. Mudah-mudahan ini dirangsang ini pikiran supaya tertawa ambil hikmahnya. Karena saya lupa masa. Jadi coba ini kalau kita tertawa begini, kasih jalan itu kita punya ruh. Tertawa. Tuh. Jadi dulu saya itu dapat pahala, saya minta dapat pahala. Jadi jangan kita kira saya itu kalau tertawa orang kosong Pak. Iya Pak deh. Iya Ustaz. Iya. Melempar senyum tidak ada luka, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Makanya itu tukang Hasan Pak, jangan dipandang enteng itu. Matuan ke saya nampak Pak, ya lupa imang kalian atau matuan sih malion. Pertama dikasih di masjid, halo Pak, mau pulang Bu? Ya, memang mau belak tidak ada. Penasaran topi. Halo Bu, makanya makanya itu maliwan dulu pengen kasih maliwan. Nasab rumah mungkin tidak ada itu Pak Iman tempat tukang asap. Lalu jam 14 supaya sunnah makanya kenapa? Madoro mito na sa rumah makukuhe. Apa kesempatan ini makan ni rona ko mati na. Kesempatan natin. Si Tanero imam na. Ya aku menjadi imam itu Pak. Tanya yang menjadi imam. Imam itu hati. Jadi kongkel di Raul panuro imamnya. Pajupar oleh mata. Tanya itu hati. Letu nih sampai. Bismillah. Tawakkaltu Allah. Coba nih. Letu nuri imamnya. Jadi aku menjadi imam ki. Paletu dulu. Paletu ke. Nah itu. Allah. Bergetar.